Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam pelayanan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Untuk itu mari kita bersama-sama mempersiapkan diri agar kita boleh mempermuliakan nama Tuhan demi kemuliaan namanya. Kita awali ibadah rumah tangga ini dengan doa. Kiranya ibadah rumah tangga malam hari ini boleh berjalan dari awal sampai akhirnya nanti hanya di dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Aku datang dan ku bersujud. Sebelum kita menyanyikan lagu ini, saya mau membacakan dulu syair lagu ini agar kita bersama-sama boleh menyimak dan boleh merenungkan apa sesungguhnya isi dari lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Syair lagu ini berkata demikian, Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita datang ke hadirat Tuhan dan kita betul-betul sujud menyembah dan memuliakan Tuhan, disitulah kita akan merasakan hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah hidup kita. Demikian juga ketika kita sungguh-sungguh membuka mata hati kita untuk menikmati firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita akan dengar akan menjadi kekuatan dikala kita terjatuh, akan mampu mengubah sikap hati kita sehingga kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah nyanyian pujian yang kita nyanyikan di dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Untuk itu kita bersama-sama menaikkan pujian Aku datang dan ku bersujud. Mari kita angkat bersama-sama. Aku datang dan ku bersujud hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah
bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami yang bersujud di hadapan-Mu telah membuka mata hati kami, agar firman Tuhan yang hendak ditaburkan malam hari ini akan menjadi penopang yang menguatkan kehidupan kami, agar kami tidak jatuh tergeletak. Demikian juga ya Tuhan, agar melalui firman Tuhan ini Engkau dapat mengubah sikap hati kami, agar sikap hati kami mencerminkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup rendah hati, yang suka melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah disiapkan dalam buku Puji dan Janji untuk hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Begini bunyi firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendapat kunjungan dari seseorang yang mencintai kita dan juga yang kita cintai? Pernahkah kita mendapat kunjungan dari orang yang terhormat, seperti halnya seorang pejabat teras? Bagaimana perasaan saudara ketika saudara dikunjungi oleh teman, oleh sahabat saudara kita? Bagaimana perasaan kita kalau kita dikunjungi oleh seorang yang terhormat? Saya yakin kita merasa senang dan sangat bahagia sekali. Jangankan dikunjungi oleh orang yang terhormat, dikunjungi oleh orang yang sederhana sekalipun, yaitu sahabat kita, orang yang kita cintai, itu sudah menyukakan hati kita. Untuk itu izinkan saya menyampaikan pengalaman saya begini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya melayani di berbagai jemaat di
Bali, jemaat GKPB, saya juga mengalami hal yang sama ketika saya mengunjungi warga jemaat. Satu kali saya berkunjung di warga yang jauh dari keramaian, di pelosok. Beberapa lama saya mengobrol dengan jemaat, anggota jemaat itu. Saya kaget tiba-tiba saya diajak makan. Saya tidak tahu kapan dia menangkap ayam, kapan dia motong ayam, kapan dia masak. Tiba-tiba saja masakan sudah tersedia. Saya diajak makan di rumahnya. Hal ini dia lakukan karena dia senang, karena dia bangga, karena dia ingin juga memberi pelayanan yang baik terhadap pendetanya. Demikian juga pengalaman yang lain ketika umpamanya ada ibadah rumah tangga. Jadi jemaat sudah tahu, oh minggu depan ibadah rumah tangga di keluarga saya. Maka apa yang dilakukan oleh jemaat? Jemaat akan mempersiapkan apa yang mereka miliki. Misalnya ada pisang yang sudah matang. Ini saya biarkan, nanti saya berikan kepada Bapak Pendeta. Atau yang mereka tidak punya apa-apa, mereka mencari sayur di hutan supaya ada saja diberikan kepada pendeta yang berkunjung ke rumahnya. Ada macam-macam yang mereka siapkan. Mulai buah-buahan, sayur-sayuran, makanan dan sebagainya. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena rupanya jemaat sangat sukacita dalam menerima kunjungan dari seorang pendeta. Bahkan bukan saja ketika saya melayani di jemaat itu. Misalnya saya datang sekarang ke tempat yang pernah saya layani. Biasanya mobil yang saya bawa tidak pernah kosong. Ada saja yang memberi misalnya beras 25 kilo ataupun kelapa, bahkan ada yang memberikan sapu lidi sekalipun. Sekali lagi, mengapa? Inilah tata krama orang yang menerima tamu. Inilah juga sukacita orang yang dikunjungi. Mereka ingin memberi pelayanan yang terbaik, ingin melakukan yang terbaik bagi tamunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga halnya ketika Tuhan Yesus dinyatakan hendak berkunjung datang ke rumah Marta. Hal ini juga merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi Marta. Hal ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi Marta. Oleh karena itu, Marta bersama dengan saudaranya, kakak beradik yakni Marta dan Maria, mau menyambut Tuhan Yesus Kristus di rumahnya dengan sangat senang dan sukacita. Lalu apa yang dilakukan sebagai tanda sukacitanya? Tentu mereka menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan. Sesuai dengan hobi yang mereka miliki. Sesuai dengan talenta yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Misalnya saja Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang dilakukan Marta? Rupanya Marta memiliki hobi memasak. Dia punya talenta untuk membuat makanan yang enak. Karena itu ia mau memakai hobinya ini, karunianya ini, talentanya ini untuk menjamu Tuhan Yesus yang datang ke rumahnya. Menjamu tamu yang terhormat yang mau berkunjung ke rumahnya. Oleh karena itu saya membayangkan pagi-pagi benar Marta pergi ke pasar. Dia belanja sayur-sayuran, dia belanja buah-buahan
mungkin bahan untuk membuat kue. Dia juga berbelanja. Yang dia belanja adalah lauk pauk yang secukupnya, dengan mutu yang terbaik. Setelah dia pulang dari pasar, maka dia mulai mengolah apa yang dia beli. Dia mengolah sayur-sayuran itu menjadi hidangan, lauk pauk, bahkan mungkin juga nasi kalau kita ibaratkan pada saat ini. Inilah yang membuat Marta pada waktu itu sangat sibuk. Karena apa? Karena dia semula dengan sukacita mau menjamu tamu yang terhormat, yaitu Yesus Kristus yang datang ke rumahnya. Pasti kita mengatakan Marta luar biasa, Marta hebat, Marta telah mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi tamunya. Lalu bagaimana dengan Maria, saudaranya? Rupanya Maria punya talenta yang berbeda. Rupanya Maria tidak pandai memasak. Tetapi apa yang dia bisa? Dia juga bisa menyapa, menyambut tamunya dengan keramah tamah. Oleh karena itu, ia tidak membiarkan tamunya duduk seorang diri. Dia tidak membiarkan tamunya tidak ada yang menemani. Dia dengan rendah hati berduduk di depan kaki Yesus. Lalu dia menjadi pendengar yang setia. Apa yang mau disampaikan Yesus kepadanya. Kalau kita tahu Bapak Ibu, mendengar bukanlah sesuatu yang gampang. Kadang-kadang kita lebih suka ngomong daripada menjadi pendengar. Tetapi rupanya waktu itu Maria mau menunjukkan keramah tamahannya, penghormatannya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dia mau membuka telinganya, mau membuka hatinya untuk mendengar apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Maria sungguh amat baik, karena dia tidak membiarkan tamunya duduk seorang diri di ruang tamu misalnya, tetapi dia menyempatkan diri untuk menemani tamunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Marta dan Maria sudah menyambut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus sesuai dengan talenta yang dia berikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, semua orang yang lahir ke dunia ini diberi karunia yang berbentuk talenta oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di dalam pujian Kidung Jemaat dikatakan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah. Jadi semua orang mendapat anugerah dari Tuhan. Anugerah itu bisa berbentuk talenta. Ya memang Bapak, Ibu, dan Saudara, talenta yang kita terima satu dengan yang lain berbeda. Talenta yang Tuhan berikan kepada saya tentu berbeda dengan talenta yang diberikan kepada sidang jemaat sekalian. Tapi untuk apa Tuhan memberikan talenta? Ya untuk diusahakan, digunakan, termasuk di dalamnya untuk dipakai untuk melayani. Apakah kita sudah melayani Tuhan? Ingat, ketika Tuhan mengaruniakan talenta kepada kita, maka satu kali kelak Tuhan minta pertanggungan jawab terhadap karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita.
Ketika kita tidak memakai talenta itu dengan baik, termasuk di dalamnya untuk melayani, maka Tuhan katakan, hai engkau hamba yang tidak setia, hamba yang jahat. Engkau mengatakan aku tidak adil, maka apa yang ada padamu akan ku ambil. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara, ketika orang sudah memanfaatkan talentanya dengan baik, yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10, maka Tuhan akan mengatakan, hai, baik sekali perbuatanmu, baik hamba yang setia. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang mana kita mau pilih, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Tentu kita ingin mendapat pujian dari Tuhan, bukan? Kita ingin juga mendengar Tuhan yang mengatakan, baik sekali perbuatanmu, baik hamba yang baik dan yang setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar. Bapak Ibu dan Saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang untuk melayani bukanlah hal yang gampang, hal yang mudah. Tetapi ingatlah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, tentunya juga kepada kita pada malam hari ini. Ia berkata demikian, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu bentuk pelayanan yang kita telah lakukan. Oleh karena itu, di dalam melakukan pelayanan, jangan seperti Maria, mulai melayani dengan semangat, tetapi pada akhirnya dia melayani Tuhan dengan bersungut-sungut. Kenapa? Karena barangkali dia membandingkan pelayanan yang dia lakukan dengan orang lain. Dalam hal ini kepada Maria. Dia menganggap pelayanannya lebih penting dari apa yang dilakukan oleh Maria. Oleh karena itulah dia datang kepada Tuhan Yesus yang mengatakan, Guru, tidak tahukah mengapa engkau membiarkan saudaraku tidak mau membantu aku? Suruhlah dia datang untuk membantu aku. Begitu dia mengatakannya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa dikatakan Tuhan Yesus? Justru dia tidak mau melakukan apa yang dikatakan Marta dan memuji pelayanan yang dilakukan oleh Maria. Mengapa? Bukan karena pelayanan di dapur menyiapkan hidangan itu tidak baik. Mungkin yang menyebab pelayanan itu tidak bermanfaat karena ia melayani dengan bersungut-sungut. Karena ia melayani dengan tidak bersuka cita. Kala itu ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, janganlah kita bersungut-sungut melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ingat, tidak selamanya ada waktu untuk melayani. Melayani ada waktu, saat untuk melayani ada waktunya. Bapak Ibu mungkin tahu lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Di dalam lagu ini dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan.
Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Karena itu marilah kita memohon kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jika saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat." Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, terlebih dahulu kita akan mengambil satu doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau beritakan kepada kami. Kiranya sungguh firman ini akan mengubah sikap hati kami. Dari kami yang sering bersungut-sungut dalam pelayanan. Dari kami tidak memakai talenta kami yang dengan baik untuk melayani Tuhan. Pada akhirnya kami akan melayani Engkau dengan penuh sukacita, karena kami akan memanfaatkan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan, dan kami jadikan semua itu sebagai dasar bagi kami untuk melakukan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu, Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah keluarga sebagai tamu agung yang menyenangkan, tamu agung yang akan menolong, tamu agung yang memberi pengharapan. Biarlah Bapa, kehadiran-Mu di tengah-tengah masing-masing warga jemaat Engkau nyatakan untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang sakit, entah itu sakit yang ringan, terlebih lagi sakit yang berat, seperti yang dialami oleh anak-Mu, Ibu Rai Ruminiati, Ibu Kawi, Ibu Yani, yang harus cuci darah. Demikian juga Bapak Sukardalasi. Demikian juga kelemahan tubuh oleh karena usia yang sudah lanjut, berkat daripada Tuhan. Tolong mereka Tuhan, datanglah kunjungilah mereka. Angkatlah beban sakit penyakit yang mereka sedang hadapi. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, untuk menolong dan memampukan kami untuk menghadapi tantangan pada masa sekarang ini, agar tantangan ini bukan membuat kami terpuruk, melainkan tantangan ini menjadi peluang bagi kami untuk menemukan cara-cara baru untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki banyak cara jalan keluar untuk menolong kami terbebas dari keterpurukan di bidang ekonomi. Asal saja kami mau berjuang, asal saja kami mau berusaha dengan sungguh-sungguh memakai semua talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Pun juga Engkau kiranya berkenan hadir di tengah-tengah keluarga, sebagaimana Engkau hadir di tengah keluarga Marta dan Maria, memberi pertolongan bagi keluarga yang sudah kehilangan damai sejahtera, keluarga-keluarga yang sudah tidak lagi rukun. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan akan mempersatukan mereka dan membuat rumah tangga mereka menjadi bersukacita dan berbahagia. Anak-anak kami yang pada saat ini merasakan gerak langkah mereka
tidak bebas, baik dalam bermain, belajar di sekolah. Berilah anak-anak kami hikmat supaya mereka memakai waktu ini dengan baik di rumah, di mana mereka tinggal bersama dengan orang tua, saudara bersaudara, sehingga mereka boleh menikmati kebersamaan ini dengan baik, dan kebersamaan yang langka ini boleh menyenangkan bagi mereka. Ajarlah kami untuk bersabar Tuhan dalam menanti waktu Tuhan, kapan Tuhan akan menghentikan wabah ini menerpa kehidupan kami. Ya Bapa di surga, pada malam hari ini kami meneruskan permohonan kami untuk masa mutasi yang akan dilakukan di lingkungan GKPB bagi pendeta dan vikaris. Sungguh Tuhan, kami memahami, menyadari pelaksanaan mutasi ini bukanlah hal yang gampang. Perlu hikmat yang menyertai Majelis Sinode Harian yang memiliki wewenang untuk ini. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya mereka tidak akan memakai hikmat manusia, tetapi sepenuhnya memakai hikmat dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Persiapkan juga jemaat-jemaat-Mu untuk memberikan, melepas pendeta yang sudah sekian lama melayaninya. Demikian juga untuk menerima pendeta atau vikaris yang baru untuk periode yang akan datang ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa, bersyukur atas banyaknya pasien-pasien yang mengalami sakit oleh karena virus pandemi virus corona ini. Oleh karena itu, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Bagi pasien-pasien masih dirawat, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi kami yang sehat, Engkau ajarkan kepada kami untuk menjaga dan memelihara kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bagi pemerintah, semua orang yang menangani masalah-masalah ini, Engkau beri kekuatan dan hikmat sehingga mereka dapat melakukan hal ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami mohon Engkau sendiri yang menyempurnakan syafaat kami, dan kami menyambung doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sementara kita mempersembahkan persembahan kita, baiklah kita juga mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kita menaikkan NKB 199 ayat 1. Sudahkah yang terbaik ku berikan? NKB 199 ayat yang pertama, sudahkah yang terbaik ku berikan? Mari kita angkat bersama-sama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari,
dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan, kami telah mempersembahkan persembahan kami kepadamu sebagai wujud syukur kami yang telah menikmati berkat-berkat pemberian-Mu. Persembahan yang berupa uang yang kami persembahkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberkati dan menjadikan kami sebagai alat yang dapat mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, saya mengundang sidang jemaat berdiri. Kita akan menaikkan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita angkat bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah keluarga malam hari ini sudah selesai sampai di sini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.